saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki. Itu hak prerogatif Allah, tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan fik, the first class, para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid jelas surga, tapi pahlawan belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya? Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga, tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kata Nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu, ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pun berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Berikut doanya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah Dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Sadam Al-Ghifari atau Nasyih.